أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang yang telah diberikan kepada kita selama ini. Marilah kita tingkatkan takwa sebaik-baiknya takwa, karena takwa adalah jalan keselamatan kita di kehidupan dunia ini maupun nanti di akhirat. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk nanti kita menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk kelak nanti di kehidupan yang kekal di akhirat, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita selaku penuntut ilmu syar'i dituntut untuk berhias diri dengan amalan-amalan yang soleh. Kita selaku orang yang sedang berjuang mengangkat kebodohan kita, kejahilan kita, ketidaktahuan kita akan ilmu agama, maka dituntut untuk bagaimana mengamalkan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Hilyah Talibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa di antara adab seorang penuntut ilmu yaitu at-tahalli bil amal, yaitu berhias diri dengan amalan. Nah, di antara amalan yang harus kita ketahui, salah satunya adalah kita harus mengetahui apakah ilmu kita ini termasuk ilmu yang nafi' atau tidak. Apakah ilmu kita ini termasuk ilmu yang bermanfaat atau tidak. Untuk mengetahui ciri-ciri tersebut, ciri-ciri atau tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, Syekh mengatakan ada 6 hal. Yang pertama, hendaknya kita bertanya apakah kita sudah mengamalkan ilmu tersebut, yakni al-amalu bihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-amalu bihi tentu ini setelah iman. Mengamalkan ilmu yang selama ini kita yakini, kita harus meletakkannya setelah iman. Iman bahwasanya ilmu itu datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini atau beriman, mengimani bahwa ilmu-ilmu tersebut ikhlas karena Allah. Kita tuntut, kita cari dimanapun kita berada, bahkan nanti sampai maut menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan dua kata ini, amalan dan iman. Iman dan amalan selalu begitu. Oleh karena itu, setelah kita mengilmui
atau bahkan masih proses kita mencari ilmu syar'i tentunya, maka haruslah kita mengamalkannya untuk diri sendiri, kemudian disebarkan kepada keluarga kita, pada anak didik kita, murid-murid kita, sampai nanti menyebar kepada masyarakat yang luas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak tahu bahwasanya ilmu ini ilmu syar'i yang datang dari Allah, maka ketahuilah ilmu yang kita selama itu ilmu termasuk ilmu yang ghairun nafi'. Kita tidak tahu ilmu itu bermanfaat atau tidak. Kita tidak tahu hakikat dari ilmu tersebut, bahwa ilmu itu datang dari Allah atau tidak. Maka ketidaktahuan kita khawatir termasuk ciri-ciri bahwa ilmu kita tidak bermanfaat. Wal iyadu billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu hujjah bagi Anda atau atas Anda. Artinya Al-Quran itu bisa jadi bermanfaat atau bahkan madharah. Artinya Al-Quran bisa menjadi pelindung penyelamat kita kalau kita benar-benar mengamalkannya. Lalu bagaimana Al-Quran bisa menjadi madharah ketika Al-Quran hanya diilmui tapi tidak dimanfaatkan? Ketika justru Al-Quran menjadi hanya sebuah pencitraan, misalnya seorang da'i, seorang talibul ilmi, dia mengilmui ilmu syar'i lalu dia hanya menyampaikan tanpa tahu makna dan arti dan penafsiran lainnya, sehingga memberikan kemadharatan bagi jamaahnya. Wal iyadu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tanda ilmu bermanfaat adalah dengan diamalkan. Lalu poin yang kedua, Syekh mengatakan karohiyatut tazkiyah wal madah wat takabbur 'alal khalq. Seorang yang ilmunya bermanfaat, dia membenci tazkiyah. Tazkiyah itu artinya merasa dirinya suci, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih hebat, lebih beriman, lebih berilmu dan lain sebagainya. Wal madah, dan pujian. Hendaknya seorang yang ingin mengetahui bahwasanya ilmunya bermanfaat atau tidak, khususnya dia ingin bermanfaat, maka dia tidak menyukai pujian. Ingatlah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanyalah milik Allah. Begitu kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka seyogyanya hati dan lisan kita benar-benar mengatakan segala pujian hanya bagi Allah. Apalagi seorang penuntut ilmu, apapun pujiannya tidak mengubah statusnya sebagai penuntut ilmu, tidak merubah keadaan apapun hati dan pikirannya. Kemudian wat takabbur 'alal khalq, seorang penuntut ilmu menjauhi sifat takabbur. Takabbur adalah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan sampai merendahkan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meniadakan atau menentang kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka wal iyadu billah, jika ada perasaan seperti ini pada seorang penuntut ilmu, ketahuilah ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, lawannya takabbur adalah tawadhu'. Takatsur tawadhu'ak kullama izdatta ilma, kata Syekh rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, perbanyaklah rasa tawadhu', perbanyaklah kerendah hatian, kullama izdatta ilma, setiap kali kamu bertambah ilmunya. Maka di Indonesia berlaku hukum padi, semakin berisi semakin merunduk. Maka itulah permisalan sebetulnya ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang mau berfikir. Di semua ayat, hampir di Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan atau tanda-tanda atau ayat-ayat yang ada di alam. Dan bisa jadi ilmu padi ini sebetulnya adalah ayat Allah yang ada di alam atau ayat kauniyah, yang beranalogi bahwa semakin seorang berilmu, semakin dia berisi, maka dia harusnya semakin merunduk kepada Allah.
dia merasa semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmu yang Allah berikan. Karena seyogianya orang yang bertambah ilmunya, maka dia harusnya semakin yakin bahwa dianya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali bertambah ilmunya, semakin tawadu, semakin dia merunduk pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada makhluk Allah. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda ilmu yang bermanfaat adalah al-harab min hubbit taraus. Syekh sampai mengatakan dengan kalimah harab, bukan ijtinab, karena harab sendiri artinya lari, kabur, lari sekencang-kencangnya, min hubbit taraus, dari gila kedudukan. Maka seorang penuntut ilmu tidak layak kalau dia masih suka untuk mencari kedudukan apapun, di organisasi, di sebuah perusahaan, atau bahkan mungkin di lembaga. Wal'iyadzubillah, kalau ada seorang penuntut ilmu yang masih cinta kedudukan, dia malah sampai haus ya jabatan, wal'iyadzubillah, jangan pernah berharap ilmunya menjadi manfaat. Wasyuhrah, dan ketenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman ini orang menjadi tenar itu hal yang sangat mudah. Tinggal kita upload di medsos, di platform, atau di media-media lainnya. Mudah sekali untuk mencari atau menjadi tenar. Tapi ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu tidak dibenarkan untuk menjadi tenar. Kenapa? Dia akan menjadi fitnah. Dia akan terfitnah, artinya tergoda dengan ketenaran itu sendiri. Dia belum waktunya untuk tampil, tapi dia ingin tampil. Dia belum waktunya menjadi seorang misalnya penyampai dakwah, tapi dia terburu-buru menyampaikan dakwah. Walaupun di sisi lain ada kewajiban menyampaikan ilmu, namun sebisanya, kecuali ada tazkiyah atau rekomendasi dari ustadz atau syekhnya. Wadunya, dan juga kita harus lari dari kesukaan pada dunia, pada cinta dunia. Wal'iyadzubillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang penuntut ilmu jika ujung-ujungnya adalah uang, ujung-ujungnya adalah cuan, maka tidak pernah diharapkan dari ilmunya menjadi manfaat, karena dia sudah salah dalam meniatkan untuk mencari ilmu. Karena ilmu tidak bisa selalu diukur dengan materi, apalagi dia sudah menghitung-hitung, misalnya berapa kalau saya berceramah, berapa kalau saya mengisi kajian. Na'udzubillah, hatta seorang ustadz atau da'i, wal'iyadzubillah, kita berlindung dari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Kemudian yang kelima adalah hajru da'wal ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hindarilah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu di sini baik yang sedang belajar maupun sudah jadi ustadz maupun jadi da'i, syekh, kiai dan sebagainya, hindari mengatakan bahwa saya ini orang alim, saya ini orang yang berilmu. Karena pengakuan seperti ini sebetulnya dia sudah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa dai biasanya terfitnah dengan orang dengan perilaku seperti ini, karena dia merasa sudah hebat, dia sudah merasa banyak ilmunya, lantas jika tidak disebutkan gelarnya misalnya, dia akan marah atau lain sebagainya. Wal'iyadzubillah, padahal gelar atau apapun, titel setinggi apapun tidak akan mempengaruhi keimanan kita sedikit pun, karena di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, isa'atul dhanni bin nafs, bersuudzon pada diri kita sendiri, wa ihsanuhu bin nas, dan husnudzon pada orang lain. Kenapa demikian? Karena di sebagian para penuntut ilmu dia terfitnah karena ilmunya yang begitu banyak, lalu dia mudah menuduh orang lain itu kurang, mudah menuduh orang lain itu tidak paham. Padahal ketika seorang sudah menuduh seperti itu, sejatinya dialah sendiri yang jahil. Na'udzubillah. Wa ihsanuhu bin nas, kita harus selalu memberikan pemakluman kepada orang lain yang mungkin saja dia masih sedang belajar,
atau dia mungkin saja tidak tahu atau belum tahu, walaupun mungkin kenyataannya seperti itu. Kecuali kalau memang kejahilan atau kesesatannya sudah jelas-jelas terpampang di khalayak, maka boleh kita menyebarkan kesesatannya. Ini pengecualian. Namun dalam hal ini titik beratnya adalah seorang penuntut ilmu yang sedang belajar, yang sedang mencari hakikat ilmu itu sendiri. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanazzuhan 'alal wuqu' bihim, supaya kita benar-benar antisipasi kita tidak terjatuh dalam fitnah orang yang merasa berilmu, yaitu tadi dakwal ilmi, orang yang merasa sudah berilmu, atau dia alim, atau dia mengaku dia itu syekh, atau dia itu orang yang paling agung, wal'iyadzubillah. Kita lihat para masyayikh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, suatu ketika ada seorang syekh disebut oleh MC-nya bahwa beliau disebutkan al-allamah. Al-allamah itu orang yang paling punya ilmu banyak. Maka syekh tersebut tidak terima. Syekh tersebut marah, menegur MC-nya bahwa hal seperti itu berlebihan. Saya bukan allamah, saya ini pencari ilmu seperti kalian. Bedanya karena beliau duduk di depan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu lahirnya. Masya Allah, ketawaduan syekh seperti ini harusnya kita bisa mencontohnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 6 ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, yaitu tadi mengamalkan ilmunya, kemudian menghindarkan diri dari sifat sombong, kemudian pujian, karahiatut tazkiyah dan tazkiyah, kemudian kita menjauhkan diri dari cinta dunia, ketenaran, juga gila pada kedudukan, kemudian ketawaduan, kemudian tidak menganggap dirinya adalah orang berilmu, dan yang terakhir adalah kita harus suudzon pada diri sendiri dan husnudzon pada orang lain. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi khutbah singkat yang kita sampaikan, yang khatib sampaikan, hakikatnya adalah pengingat bagi khatib sendiri dan umumnya mudah-mudahan menjadi pengingat bagi panjenengan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela tadi, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu a'tadilu sawu sufufakum. Mohon diluruskan, dirapatkan softnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن إبراهيم كان أمة واحدة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.